Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah metode numerik kita akan bahas tentang galat, error atau kesalahan data absolut dan relatif. Pada metode numerik ini adalah metode yang merupakan alat untuk memecahkan masalah matematika yang sangat handal. Nah, ini maksudnya adalah dalam pemecahan sebuah masalah secara matematik itu ada eh, prosesnya dengan menggunakan analitik dan menggunakan numerik. Nah, dengan menggunakan analitik kadang terbentur pada persoalan-persoalan yang kita tidak bisa pecahkan secara langsung, sehingga kita butuhkan metode pemecahan secara numerik. Nah, tools untuk perhitungan numerik seperti MATLAB, Maple, dan kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti C, PHP, Python untuk membantu perhitungan secara numerik. Nah, di sini ada dua golongan programnya ya. Kalau yang ini MATLAB Maple ini program yang paket udah jadi ya. Kalau MATLAB mungkin mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, kalau misalkan bahasa pemrograman sendiri ini sangat luas sekali ya, sehingga kita bisa membuatnya secara khusus, jadi bisa di full custom. Namun karena full custom itu untuk yang awam biasanya sulit. Nah, di pelajaran kita nanti kita hanya menggunakan Python yang dijalankan dengan menggunakan Google Colab. Tahap-tahap dalam penyelesaian masalah matematika secara numerik itu digambarkan seperti ini. Jadi tahapnya adalah pemodelan dulu ya. Jadi dari tahapan pemodelan kemudian kita lakukan pemilihan metode, yaitu algoritma numeriknya seperti apa. Kemudian baru kita buat programnya, kita dokumentasikan dan kita tafsirkan hasilnya. Nah, dari penafsiran hasil ini biasanya akan ada sebuah kesalahan. Nah, sebelum menyatakan kesalahannya, kita cara menyatakan sebuah bilangan itu ada dua cara ya. Yang pertama secara floating point. Contohnya seperti ini. Jadi ciri floating point itu kita bisa mendapatkan sebuah angka dengan seperti ini 0,6238. Jadi cara bacanya 0,6238 bukan 0,6238, bukan seperti itu, tapi dibaca satu persatu. Kemudian di sini 10 pangkat 3 misalkan. Nah, fix pointnya adalah 62,358 misalkan seperti ini ya. Ini berbeda, salah nulisnya ya. Kemudian hasil numerik itu apa? Nah, hasil numerik itu adalah solusi yang diperoleh secara numerik yang merupakan nilai hampiran dari solusi eksaknya. Nah, itu adalah hasil numerik. Jadi hasil numerik itu merupakan nilai hampiran dari solusi eksaknya. Nah, kalau dilambangkan itu biasanya hasil itu biasanya kita lambangkan nilai dengan variabel y. Nah, sekarang kalau misalkan hampirannya biasanya ada y topi. Nah, itu adalah merupakan solusi ya. Nah, selisih antara y dan y topi tadi merupakan galat. Nah, galat itu di sini ditulisnya x ya. Galat numerik adalah besaran yang merupakan selisih antara nilai hampiran dengan nilai eksaknya. Nah, di sini ada galat itu adalah x dikurangi x topi, atau x adalah x topi ditambah galatnya. Itu adalah nilai sebenarnya. X ini nilai sebenarnya, x topi ini adalah hampirannya. Ini adalah galatnya, di mana EA adalah galat absolut
atau galat mutlak, X adalah nilai eksak, dan X topi adalah nilai hampiran. Galat mutlak dapat didefinisikan seperti ini. Tanda mutlak sama dengan galatnya. Nah, ini namanya galat mutlak. Galat relatif bisa dinyatakan seperti ini. Galat absolut bagi nilai eksak. Nah, galat relatif ini dibagi dua ya nantinya ya. Ini adalah contoh soal galat. Misalkan nilai sejatinya itu adalah 10/3 nilai sejatinya, dan nilai hampirannya adalah 3,33 ya. Kemudian hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nilai galatnya adalah nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Ini adalah nilai galat. Sedangkan galat mutlaknya kita tinggal tambahkan tanda mutlak di sini, maka ini adalah hasilnya. Nah, sekarang galat relatif adalah galat dibagi nilai sejati. Galatnya berapa? Galatnya adalah 0,000333. Nilai sejatinya adalah 10/3. Nah, itu adalah nilai galat relatif. Kemudian galat relatif hampiran itu sama dengan galat 0,000333 dibagi nilai hampiran. Nilai hampirannya adalah 3,333. Ini adalah galat relatif hampiran. Kemudian jenis galat dalam komputasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah galat bawaan atau inherent error, adalah galat dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran atau ketidaktelitian alat ukur. Jadi galat bawaan ini dilahirkan gara-gara alat ukurnya yang salah. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah galat proses. Galat proses adalah galat yang terjadi karena proses komputasi. Jadi ada dua ya, ulangi ya. Yang pertama ini karena alatnya, yang kedua adalah karena prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa? Ada dua proses yang membuat sebuah kesalahan. Yang pertama adalah galat pembulatan. Ini error disebabkan oleh sebuah pembulatan. Misal contoh X sama dengan 1/3. Kita biasa tulis sama dengan 0,3333, atau biasanya cuma ditulis 3 di belakang koma. Nah, kemudian galat pembulatannya adalah seperti ini ya. Jadi ada X sama X topi ini pas pembulatan. Nah, di sini adalah errornya. Jadi pembulatan itu kalau misalkan kita potong ya, bukan kita potong, kita bulatkan. Nah, pembulatan itulah yang akan menghasilkan sebuah galat dari pembulatan. Kemudian ada lagi galat pemotongan. Nah, galat pemotongan ini kita ambil dari akibat sebuah pemotongan, biasanya pada Derek Taylor. Nah, ini contoh galat Taylor. Misalkan ada sebuah soalnya, misalkan hampiran fungsi sinus X dengan bantuan Derek Taylor di sekitar X sama dengan 0. Nah, ini jawabannya kan seperti ini. Y sama dengan sin X itu sama dengan X dikurangi X pangkat 3/3 ditambah X pangkat 5/5 faktorial dikurangi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial plus. Nah, sekarang jika dipotong cuman order 3, maka errornya adalah jadi order 3 tuh ini order 1, kemudian satu laginya order 2 tuh pangkat 2, ini pangkat 3. Kita potong di sini. Nah, sisanya inilah yang merupakan errornya. Ya, hasilnya itu jadi nggak sama dengan yang aslinya kalau misalkan kita potong. Oke. Nah, itu saja penjelasan tentang galat. Semoga bisa dipahami.
Eh, Sampai ketemu di materi metode numerik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.